Yoi, mana benar sekali. Real Podcast kini hadir kembali bersama di sini rekan-rekan kerja yang setiap hari kita temui. Ada saya di sini Genta Prayoga serta Amanda Saskia. Yoi. Andri Nugraha. Belum disuruh ngomong. Iya, oke. Oke. Jadi kali ini Manda kita sedikit berbeda. Biasanya kita mengundang rekan kerja yang satu line bersama kita. Kali ini kita undang orang-orang dalam dulu. Iya. Dimana orang balik layar lah katakannya ya. Yang biasa nge-set audio, Yoi. background, Mhm. ide-ide gitu. Nah, dan sekarang kita tampilkan orang-orang ya. Mungkin ada beberapa orang juga kan yang kayak penasaran siapa sih orang yang mengoperasikan Ya, alat-alat di belakang ini sehingga jadilah podcast kita yang iya lain ya. iya alhamdulillah. Nah, jadi Manda mungkin boleh dikenalin dulu. Ada teman-teman mungkin yang belum tahu bahwa kita di sini siapa. Ya, silakan diperkenalkan, Bu. Perkenalkan cuman. Kan Kak ada perkenalan Mantap. diri. Perkenalan ini mantap. Perkenalan dia. Iya. Iya. Oke, silakan Manda disambut tamu-tamu ganteng kita ini. Monggo untuk Boleh memperkenalkan diri sendiri aja ya. Yoi. Ya. Oke, mantap. Saya Randy Dipo. Bagiannya nggak di dalam Real Seven ini? Oh, kalau di Real Seven saya divisi kreatif yang ngerjain foto sama video. Sama bantu-bantu Genta. Waduh. Saya yang minta bantu Bapak harusnya. Halo, saya Andri dari Property Division. Oke. Saya Bobby. Kebetulan saya ini bapaknya dari tim ya. Intinya yang ngatur alurnya biar semuanya lancar. Halo, gue Agus. Lah gue. Kayaknya tuh. Iya, iya. Gue dari bagian GM atau Gajah Mada. Wah. Aja, Mas. Tapi teman-teman harus tahu kalau di divisi kantor itu tadi penjelasan dari mereka. Kalau di ruang podcast ini Mas Agus sebagai Sodi serta sound engineering kita, bener ya Mas ya? Iya, ini orangnya nanti yang mengelola audio itu inilah. Dan ini Andre, ini orang operator teman-teman. Jadi dia yang mengeset background green screen serta menjadikannya visual yang menarik. Yoi. Wow. Nah, jadi inilah dia keluarga kita Genta. Ya, ini Real Seven Organizer. Oke. Ini sebagian karena sebagian lagi kan ada teman-teman kita yang masih di luar kota. Oh, Itu belum bisa ke sini karena ada beberapa pertimbangan lah seperti itu. Ya, oke. Ya, mungkin langsung ke Bapak kita tadi ya. Bapak Yoi. R7 ini deh. tujuh ini. Yoi. Ya, ini perkenalkan Mas Bobby. Silakan Mas. Kami mau menanyakan seputar Real Seven sendiri. Walaupun sebenarnya kita sudah sedikit tahu tentang Real Seven. Mungkin teman-teman yang nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu. Oke, saya mulai ya. R7 itu Real Seven itu mungkin aku bilangnya mimpi dari 7 orang awalnya. Yes. 7 orang yang sebenarnya sih kalau dibilang usaha itu, kalau ada yang bertanya usaha itu modal pertamanya apa? Nggak ada. Kalau uang itu butuh memang, tapi uang itu nomor sekian. Yang pertama itu visi dulu, visi, misi, dan konsisten. Itu yang pertama. Karena dari awal kita itu berdirinya benar-benar nggak ada apa-apa. Jangankan hanya barang ya, tempat tinggal pun kita nggak ada sama sekali. Jadi kita mulainya dari nol, benar-benar nol, Benar-benar. sampai dengan sekarang. Walaupun dari 7 orang itu sekarang hanya tinggal saya sendiri. Iya. Dari 7 orang akhirnya kita bergabung, mulai membuat suatu event. Awalnya sih nggak ada sama sekali plan bakal sebesar sekarang ataupun selumayan sekarang, sampai suatu ketika kita dapat yang namanya suatu event yang nggak disengaja. Intinya akhirnya bergabung teman-teman yang lain, Mas Kak Agus bergabung, bermasuk di 2013, dan sebagian juga udah ada yang keluar masuk dari Real Seven ini. Real Seven ini sekali lagi mungkin berbeda daripada yang lain. Berbeda daripada yang lain karena mungkin ini mungkin satu-satunya IU yang berlandaskan itu kekeluargaan. Tetap profesional, tapi tetap diutamakan itu kekeluargaan, yang dimana keluarga itu tidak bisa hubungannya diputus.
Iya benar Bu. Oke, itu aja Benar sih sekali. sebenarnya. Untuk sekitar 10 Real Seven, kalau mau panjang lebar bisa podcast ini bisa lebih panjang lagi. Iya benar. Seperti itu. Karena ya nggak mungkin udah 7 tahun ya benar Seven ya. Udah 7 tahun ceritanya cuman sekitar 3 menit itu nggak mungkin banget man. Tentu banyak cerita sedih, duka maupun sukanya di dalam itu ya kan. Mungkin nanti adalah kita ngebahas part buat sejarah Real Seven nanti ya. Nah dan kali ini kita menanyakan sedikit kepada teman-teman nih man. Apa sih yang menjadi apa ya? Acuan buat teman-teman terus tetap semangat di kala masa yang sekarang ini, dimana kita ada event beberapa yang ditunda ataupun yang di cancel. Nah teman-teman menanggapi itu seperti apa? Dari Mas Randi. Iya, yang Melanda sini. Iya. Sebenarnya sih kalau basicnya udah semangat untuk ngulik hal-hal baru, kayaknya sih pandemik sih bukan jadi masalah sebenarnya. Iya. Pandemik ini cuman kalau buat saya pribadi itu cuman menghalangi keuangan saja Pak, tapi kreativitas kayaknya enggak sama sekali. Kalau saya pribadi ya. Iya. Nah itu kalau dari Mas Randy ya kan. Iya. Nah coba kita untal ke Oh, iya. Mas Andri nih. Kalau saya sih sama seperti Mas Randi. Iya. Tambah-tambah dikit Pak. biar. Iya, tidak menghalangi kreativitas. Iya. Iya. Cuma menghalangi finansial. Iya, itu aja. Oke. Kita next. sangat goyang sekali Pak finansial kita di sini. Nah untuk Mas Agus nih bagaimana Mas? Kalau aku sih cuma percaya satu hal, rencana Tuhan itu pasti indah. Iya. Setelah pandemi siap-siap aja, kuat badan atau kuat Kita ya. iya kuat-kuatnya. Iya iya. Siapa yang kuat sih? Iya, iya, Menurut benar. aku bakal ada lonjakan event setelah pandemi. Jadi buat teman-teman yang seprofesi siapin tenaganya. Iya. Selain tenaga juga ide-ide baru mungkin ya Pak. Iya dong. Wah, kalau ide sih aku sudah Udah ada beberapa ya? Pasti teman-teman yang sama sejalur dengan kita selain sama kita udah pasti banyak sih. Banyak udah Jelas. banyak tabungan ide pasti. Yakin deh. Oh. Melaluinya dengan cara pandemi ini kalau menurut gue sih jalanin tetap protokol tetap Yes. jalan seperti biasa, tetap jangan patah semangat deh. Iya benar sih. Oh ya, ini kita bukan nggak ngejaga jarak ya, karena kita di sini juga menggunakan standar mulai dari hand sanitizer dan juga disinfektan pada saat bekerja. Nah, ngomong-ngomong tentang kita tadi kan nanya tentang karyawan-karyawannya nih. Yoi. Nah, cerita awal masuknya itu gimana sih? Saya. Iya semuanya dong, semuanya dong. Saya ya. Agak panjang dikit Pak. Oh iya, jadi saya Biar biar panjang. panjang ya, siap mantap. Oh, pertama kali itu, jadi waktu saya kecil itu saya dari kecil ya, kayak kecil. Oh, jadi kalau nggak salah saya 2015 Pak ya. 2015 itu ada project Honda DBL kalau nggak salah DBL. Terus saya pada saat itu nyoba buat ngerjain project video secara komersial pertama kali. Wow. Sebenarnya di Palembang udah banyak teman-teman video di Palembang ya. Tapi kayaknya yang khusus ngerjain event tuh nggak banyak. Nah jadi kayaknya saya pada saat itu melihat peluang cuan gitu di sini. Cuan di sini. Akan ada uang yang lumayan di sini kan untuk tahun-tahun ke depan. Akhirnya 2015 coba bantuin R7 buat ngerjain project itu, terus lanjut lagi akhirnya sampai sekarang gitu. Kurang panjang Bu ya. Masih jadi sekarang pun saya masih ngerjain project video masih, dan sekarang kayaknya juga dibantu sama Mas Genta juga kan udah mulai ngedit gitu. Itu aja sih sebenarnya. Masih kurang panjang Bu. Cukup ya. Oh, saya siap. Enggak, Jangan enggak. ya, jangan sama. Enggak, kebetulan dia kemarin adik tingkat saya. Iya, jadi enggak lama kan dari dia masuk R7. Saya juga. Jadi kita teman sepermainan dulu. Oh, enggak, beda. Jadi kalau saya sih awalnya masuk R7 itu yang pertama karena Dari awal Pak, dari bareng. Iya. Awalnya kan kita berempat tuh. ada briefing Jadi ringan. sebelum masuk ke karyawan tetap tim inti ya, Iya. kalau bisa disebut, itu sebelumnya saya sempat menjadi freelance dari R7 beberapa kali tuh. Karena
waktu itu kantornya Real Seven itu deket sama rumahnya teman saya. Jadi saya kan sering nih ke rumah teman saya. Pada saat Real Seven itu kekurangan orang nih, kekurangan kru. Nah jadi freelance kan, jadi ikut. Kemudian tahun 2018 baru terjun langsung jadi karyawan tetap. Nah dan kebetulan Andre dan aku di sini Iya, bareng jadi kita masuk bareng. Sama Awalnya si itu Genta. nggak seperti apa yang saya langsung pikirkan. Begitu masuk terus langsung dapat kerja. Ternyata itu enggak, man. Jadi ada ceritanya itu 3 bulan ya sob. 3 bulan itu kita nggak ada kerjaan sama sekali. Dan di situ ya berusaha untuk makan ya ala kadarnya begitu. Jadi nggak begitu masuk langsung dapat kerjaan. Dan menurut aku itu sebuah perjuangan juga sih. Wah, hitung-hitungan ya? Enggak. Oh, bukan ya? Enggak, Pak. Hitung-hitungan Enggak, kan sekali kita ya. bercerita di sini, bukan Oke, bukan ikhlas masalah ya? hitung-hitungan. Oh, iya, iya, Nah, sama-sama. kalau dibandingkan dengan sekarang pandemik, ini kan kita bukan nggak ada event, ada cuman tidak terlalu lancar seperti sebelum adanya ini ya kan, begitu. Kalau 3 bulan nggak ada event, kalau 1 bulan nggak ada event, kenapa kita harus takut gitu maksudnya kan? Ini sudah 6 bulan. Iya. Tapi kan ada tipis-tipis, Pak. Iya, iya, Lumayan iya, mantap. dong. Mantap. Streaming-streamingan kan udah lumayan lah kita lah. Nah, mungkin itu dari aku, Mas Randi dan Andre. Boleh dari Mas Agus. Kan ini senior kita nih. Iya dong. Tuwo. Kalau aku awal masuk tuh di 2013 Mei ya kalau nggak salah. Maret atau Mei itu ada event Dunhill. Udah R7 ya dia? Sudah. Wah, udah. Baru pertama kalinya eventnya R7. Kebetulan aku baru balik dari ngebolang selama beberapa tahun. Jadi aku lama di luar. 2010 aku balik dari luar. Luar maksudnya dari mana? Masih Indonesia sih. Oh, masih Indonesia. Beda provinsi doang. Iya, beda provinsi. TKI kebetulan pada saat itu. Bukan ya? TKI. Balik ke Palembang dikarenakan satu hal yang memang harus balik ke Palembang. Terus lagi nganggur-nganggur di rumah, diteleponin sama Om. Gus, lo lagi kerja atau enggak? Masih nganggur Om. Ikut gua dong. Si ini lagi ada acara di luar perlu driver. Gua dulu driver, Bro. Yoi. Driver awal-awal masuk di R7 ini gue sebagai driver. Om Eko yang hubungin pada saat itu. Ya, alhamdulillah jalan di beberapa titik Dunhill ya. Dunhill, trialist, keliling-keliling Sumsel lah. Itu sih awal-awalnya. Dan masih waktu itu per titik gaji gue 100 bro. 100.000. 100 ya di situ. 2013 ya? Jajan di situ, ngerokok di sana. Ngerokok kita emang dulu Belum ada ropan dong. Belum ada dong. Zaman dulu belum ada, belum ada sampling. Ya dari merangkak-rangkaknya R7 tertati-tati, alhamdulillah sampai sekarang masih udah gede ya, lumayan. Alhamdulillah masih di R7. Iya, Masih 100 juga. Bukan. Iya, 100. Tapi 10 dong. Tapi dolar kan ya? Siap. Nah, ngomong-ngomong tentang kisah-kisah ini tadi, di event organizer ini kan sebenarnya penghasilan kita itu nggak tetap kan ya? Gimana sih, ada nggak keluhan dari keluarga gitu kalau misalnya lagi masa pandemi kayak ini? Ada keluhan-keluhan nggak dari keluarga? Silakan Saudara Oneng. Oneng ada yang Sepertinya saya yang banyak keluhan. Sebenarnya enggak sama kalau yang ini enggak sama. Iya. Kalau buat keluhan-keluhan sebenarnya sih ada awal-awal masuk R7 kan kayak kata si Genta tadi kan itu 3 bulan enggak ada project kan. Terus pergi pagi pulang sore kan itu kan setiap hari tuh. Jadi kalau misalkan ditanya ada yang minta uang nih, entah ponakan, entah apa kan, entar jawaban kita kan belum punya uang. Gimana perasaan pergi pagi tiap hari kan? Iya. Katanya kerja tapi kok nggak ada uang. Ya tapi ya masih nantilah belum ada project kan, ya masih diyakinin aja dulu. Ya sampai sekarang alhamdulillah ya masih bertahan. Iya.
Alhamdulillah. Iya udah 2 tahun loh. Iya berarti kuat saya daripada keluarga saya yang mencaci maki saya. Iya. Benar sih, mantap sekali. Itu tadi dari Andre ya. Kalau Bang Reni ada nggak sih? Banyak sebenarnya. Kebetulan ayahnya dia juga teman saya. Iya. Boleh langsung. Bapaknya seumuran sama Beda-beda tipis, tapi boleh langsung diceritakan sama orang ya. Jadi sebenarnya beruntungnya saya punya ayah dan ibu yang berpikirnya nggak apa ya, kasarnya nggak kolot ya. Jadi mereka itu sebenarnya sangat membebaskan anak-anaknya buat kerja apa, dan kebetulan sih sebenarnya di antara saudara-saudara saya yang emang memutuskan dari tamat kuliah tuh nggak ke kantor gitu kerja yang 8-17 tuh enggak. Nah kebetulan orang tua tuh sebenarnya nggak banyak menuntut, tapi ayah tuh selalu bilang ini, kalau sudah memilih sesuatu tuh harus dipertanggungjawabkan gitu aja. Jadi kalau misalnya udah terjun tuh ya udah tanggung jawab aja sama diri kamu, sama keluarga kamu nantinya gitu. Sebenarnya nggak ada tuntutan segala macam gitu. Kurang panjang. Melamun. Ya, oh iya. Itu sih. Tapi Pak, kalau dari orang tua inginnya sih sebenarnya ada nggak sih? Lu sebenarnya harus jadi PNS lu sepertinya. Kalau dari ayah sih sebenarnya nggak. Kalau ayah nggak terlalu banyak nuntut. Tapi kalau dari ibu kan, kebetulan backgroundnya gitu kan, pegawai negeri gitu. Jadi enggak. Tapi kebetulan sekarang yang melanjutkan titanya tuh adik-adik aja yang melanjutkan. Saya tetap di jalan ini aja. Iya. Saya nggak cocok Pak dengan 8-17. Saya udah pernah coba tapi nggak cocok. Nah itu tadi jawaban dari para kita yang bujang ya Man. Coba ya kalau udah nikah nih seperti Kak Agus nih. Silakan Nek. Ya boleh. Ya enggak lah, kan orang bosnya langsung ke Kak Agus aja lah langsung. Iya. Iya. Apa tadi? Mana pertanyaan tadi saya lupa. pertanyaannya itu Iya. keluhan-keluhan Iya. selama pandemi. Ada gejala-gejala apa Mas? Oh, keluhannya. Keluhan selama pandemi, alhamdulillah ada aja rezeki. Alhamdulillah. Kalau keluarga sih, kalau ke orang tua nggak ada tuntutan harus gaji segini, tiap bulan harus ngasih segini, nggak ada. Alhamdulillah. Istri sama anak juga alhamdulillah nggak ada rewel. Taunya dikasih, gua manggilnya Bunda. Bun, dapatnya cuma segini. Ya udah, alhamdulillah Pak. Dinikmatin gitu. Tapi ntar malam keluar ya cari lagi. Tapi ntar malam tidur di luar ya Pak. Gua kunci dari dalam. Enggak. Alhamdulillah. Disyukurin. Iya ya alhamdulillah pasti. Ya semua orang susah sekarang. Kita bukan termasuk orang yang paling susah sih sebenarnya. Benar. Kita sebagian tipis kenanya tipis. Berdampak, tapi alhamdulillah masih ada rezeki. Karena mungkin di luar ada juga orang yang menginginkan posisi kita ya Pak. Iya, Benar sih, banyak. pasti kan. Banyak. Nah untuk itu tadi dari Mas Agus ya. Cap. Nah untuk Mas Bobby sendiri kan kita ada 11 tim ya. 11 tim melakukan treatment. Mungkin para pemilik usaha lain tuh kan sekarang lebih banyak memilih untuk memangkas karyawan demi mungkin demi kenormalan atau pengeluaran di kantor itu tetap stabil begitu. Nah, Mas Bobby kenapa memilih tetap? Ini bukan saya beranggapan apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kenapa lebih memilih mempertahankan seperti itu sih? Sebenarnya tadi mau di-cut Pak. Situ yang mau di-cut tadi. Tapi nggak jadi. Enggak dong. Oh tidak. Iya. Oke, jawabannya pertama, bukan satu orang yang bilang saya bodoh. Hampir puluhan orang bilang saya bodoh. Kok bisa-bisanya dalam kondisi seperti ini tetap memperjuangkan tim, sedangkan income itu sama sekali tidak mencukupi untuk operasional. Oke, dari sisi profesional saya tidak menyalahkan itu. Memang benar, secara profesional itu memang suatu tindakan yang wajib dilakukan pada saat kondisi seperti sekarang. Tapi secara sisi manusiawi itu sama sekali itu jauh. Saya selalu memikirkan itu saya ini dilatih untuk bukan memikirkan hari ini, tetapi memikirkan besok, lusa, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian. Itu yang selalu saya lakukan. Jadi saya memikirkannya 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Jadi pada saat treatmentnya
Saya bilang sama teman-teman, kita bisa loh bertahan. Aku pastiin kita bisa bertahan asalkan semuanya ikutan ngerem, bukan hanya kantor. Exactly, aku balik lagi dulu R7, saya ingatkan sekali lagi, R7 itu mulainya dari nol. Suatu saat jika Tuhan menginginkan kita mulai lagi dari nol, kenapa tidak? Karena sudah memiliki pengalaman ya Pak. Benar, ya itu. Berarti ini menurut aku sih hanya segelintir ujian dari Tuhan, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk semua orang bagaimana menyikapi situasi seperti ini. Tadi aku bilang nggak ada yang salah sama orang mengekat timnya, itu nggak ada yang salah karena secara bisnis mereka menyelamatkan perahu terlebih dahulu, kayak itu, karena anak koda itu bisa dicari pada saat kemudian hari. Tapi menurut saya karena kita akses kita punya sistem kekeluargaan, ya aku bilang tadi, keluarga itu tidak mungkin membuang keluarganya sendiri. Benar sih. Apapun yang terjadi, dia tetap keluarga. Ya. Seperti itu. Jadi intinya saya mentreatment teman-teman, ya aku sangat berterima kasih supportnya dari teman-teman yang masih mau bertahan di sini, yang masih tetap mau fight pada saat kondisi, ya mungkin teman-teman tahulah susahnya gimana. Tapi insya Allah lah aku bilang, seperti Mas Agus bilang tadi, kalau selama itu kita syukuri, pasti ada jalannya. Karena menurut aku benar, banyak orang yang mau seperti kita. Oke, secara nggak langsung si R7 memang berdampak nih untuk secara job dan segala macam. Tapi aku nggak menutup kemungkinan kita selalu ada job loh. Iya benar. Tiap bulan. Yes. Itu rahasia Tuhan. Aku bilang rahasia Tuhan yang bisa dibilang nggak sama sekali direncanain, tetapi aku ngambil dari pembicaraan Pak Randi tadi bahwa kita bukan hanya berdiam diri. Kita harus lebih menyesuaikan lagi. Ini contoh nih, kita kan nggak bisa event sekarang normal, kita nggak bisa ngumpulin massa segala macam. Kalau kita hanya diam, otomatis kita bakal nol. Tapi kalau kita berimprovisasi, intinya ini semuanya seluruh IO sekarang semuanya mulai dari nol. Nggak ada tingkatan, penghasilan si IO A 100 miliar, IO B 10 miliar tiap tahun, atau IO C 80 miliar. Sekarang semuanya mulai dari nol. Jadi semuanya dari nol, jadi nggak ada lagi nilai dari suatu value perusahaan. Jadi virtual ini salah satu treatment saya agar next ke depan R7 tetap bertahan. Oke, itu saja sih jawaban dari saya. Monggo yang mau ngasih, yang mau hire. Iya benar. Online mungkin teman-teman yang mau hire kita bisa komen kok di bawah nanti. Kalau memang atau enggak hubungi Instagram kita di @real7organizer. Harga miring. Untuk pertama mungkin lah Pak ya. Padahal terkadang ini streaming ini pun untuk saat ini Pak, itu orang masih menganggap sepele. Padahal kalau teman-teman tahu itu peralatan yang sekecil ini aja tuh itu udah makan biaya beberapa juta. Apa tuh yang segini? Contohnya ini capture card Pak. Oh iya, capture card. Kan kecil tuh. Nah itu orang menganggapnya remeh. Cuman ada mixer, mic, serta green screen. Padahal ribetnya itu ya lumayan lah ya. Dibandingkan kita biasa event outdoor itu mungkin kelihatannya memang lebih besar karena ada rigging, lighting dan segala macam di situ. Nah di sini kita yang mungkin teman-teman yang nggak tahu kalau streaming itu gampang, harusnya itu dipertimbangkan lagi pemikirannya yang seperti itu ya kan. Benar sekali Manda? Benar. Yoi. Tapi kan tadi sebenarnya kalian udah nanya nih ke kita gitu kan. Iya, tapi Manda kita tidak tanya tadi kan. Dia kan belum cerita pertama kali masuk. Ini kan dan sudut pandangnya sudut pandangnya dari seorang Manda. Kebetulan Manda masuknya paling terakhir di R7. Benar sih. Oke Manda, pertanyaan tadi Manda. Kita kan lagi di masa pandemik. Ada nggak sih keluhan dari keluarga? Nah itu dong. Nah itu ya. Iya jadi kan masuk. Manda di sini tuh administrasi. Administrasi bagiannya. Dari awal cerita Manda masuk itu dari freelance, ikut-ikut freelance. Diajak sih kan dari Kak Bobby, diajak freelance. Pertama itu ada apa ya? Mitsubishi. Itu masih ingat September kalau nggak salah, September apa November? September kan? Iya. Nah, Terus. Dari situ udah emang Manda dari awal kan emang freelance di banyak IO gitu. Tiba-tiba diajak Kak Bobby,
udah dari situ ada lagi di Jak event link aja. I see. Ya. Aja Fest. Iya. Nah, udah abis dari link aja itu Iya. sering ke kantor kan, Mhm. terus ada temen tuh yang ngajak katanya kalau nggak salah Kak Bobby itu butuh admin loh katanya gitu. Iya, iya. Udah lah. Nah, habis itu Aha. melalui tahapan-tahapan wawancara juga. Iya, iya. Akhirnya keterima. Tapi sejauh ini nyaman ya? Nyaman, alhamdulillah. Nah, terus kalau keluhan dari keluarga gimana, Mat? Keluhan dari keluarga sih nggak ada karena Manda kerja itu kadang untuk diri Manda sendiri, kadang Yeah. masih emang. Soalnya kan masih ada orang tua yang masih bekerja. Mhm. Jadi nggak ada terlalu keluhan sih, paling misalnya pulangnya terlalu malam kan karena emang anak cewek. Ya, perempuan. cewek. Ya, Case-nya saja. eh, Oke. ini apa hati-hati, tapi kan Ya. kalau di Real Seven ini kekeluargaan tadi Aduh. selalu diantar. Iya. Oh. Bentar, tapi tadi awal kau bilang kan setelah event Mitsubishi ke kantor terus. Apa yang itu? Setelah link aja atau setelah Mitsubishi yang ke kantor terus? Link aja. Oh, setelah link aja. Pas link Itu aja. ngapain? Nunggu, Vi? Bukan. Itu waktu yang kita ada TM-TM-an itu, Bang. Oh, oke. TM-TM-an ya. Iya, TM-TM. Transmusi. Apa ya? Technical meeting. Iya. Nah, gitu. Kan paling bungsu nih di kantor. Menurut sudut pandang Jadi Manda. gue sih ditanya. Manda kan. Soalnya tadi tuh ke kita semua nih. Dari sudut pandang Manda nih tentang anak-anak lah di kantor gimana? Tentang anak-anak di kantor. Hmm. Mulai Dari- dari aku. Oh, mulai dari- Iya. Yoi. Kalau Genta itu orangnya apa ya? Karena Manda baru mungkin gak terlalu banyak kan. Kalau Genta Manda nilainya itu anaknya itu memang kayak hiperaktif ya mungkin ya, hiperaktif. Tidak untuk sekarang, Bu. Jadi kebetulan dari kebetulan baru putus, Aduh. dia baru putus. Aduh. Jadi Oke. pendidikan ya. Nah, kita kedatangan seseorang. Yoi di sini. Ada penampakan? Ada Oke, penampakan. guys. Penampakan Bu Ibu. Teman-teman, jadi ini Aji Sueb, tim dari transportasi kita. Dia baru hadir karena tadi lagi baru pulang dari luar kota. Karena ada project yang dia siapkan. Bukan travel lah. Enggak, tadi ada masalah personal dia lah, Pak, gitu. Om Jin, mau memperkenalkan diri, Jin? Kenalkan diri dulu. Nama dan divisi. Malu-malu. Ya, nama aku Om Jin. Oh, jangan Om Jin dong. Sueb. Aji Pamungkas. Aji Ya. Pamungkas. Divisinya Transportasi. posisi Transportasi dong, bukan transmusi. Transportasi, bukan transmusi. Transmusi, beda. Ya, ini dia teman-teman, Om Jin dari transportasi, dia baru datang tadi. Oke, mana? Lanjut pertanyaan tadi, mungkin bisa diuntal ke Om Jin ya? Jangan, langsung ke Kak Agus aja tadi. Sorry. Lanjut yang tadi dulu ya. Kak Agus. Tadi pertanyaannya itu tentang sudut pandang Manda Terhadap teman-teman. anak kantor. Yoi. Om Jin dulu aja ya. Kalau misalnya Manda ngelihat singkat pada jelas aja ya. Om Jin itu rajin, rajin sih. Ya kadang apa ya? Suka-sukanya dia juga. Cek itu, cek mana weh? Cek itu loh. Oke, itu kalau dari Om Jin ya. Nah, sekarang kita lempar ke Kak Agus. Bagus. Yoi. Bagus itu apa ya? Ke bapak-bapak, Ke bapak-bapakan. ke bapak-bapakan. Iya. Makasih. Adalah mengayomi sedikit ya. Mengayomi, oke. Oke, langsung lanjut ke Mas Bobi. Kalau Kak Bobby itu apa ya? Jangan beda. Kalau Kak Bobby itu lebih kayak mengajarkan lah. Yes. Guru Leader lah, ya. Guru. Ya, selayaknya leader sesungguhnya gitu ya. Ah, Nah, teman yang di situ Andri. Lihat mata Iya, saya, iya. lihat mata saya nih. Andri Hida.
Ondeng ini Dia. apa ya ondeng? Humble. Bahasa ibu masih ingat ini yang pas waktu meeting gitu, annual meeting. Benar. Kan sering nyebut Oh iya, humble halu. Benar. Memang saya itu paling anti sama orang yang sombong. Jadi saya harus Kak Randi ya. Joy. Kak Randi itu kayaknya bapak-bapak quotes ya. Bapak-bapak quotes. Oke, bapak-bapak berumur ya. Ah, Berumur. Iya. Iya. Bapak-bapak quotes. Ya. Udah lanjut. Sebenarnya harus menguntal kepada Om Jin. Om Jin. Tapi kayaknya dia capek sih man, kan karena baru pulang dari luar kota juga ya. Jadi lebih ke teman-teman aja lah kita. Oke. Udah aja dia. Oh. Ini aja sih balik lagi ke apa ya, ke Real Seven. Yoi. Real Seven ini nanya ke Kak Bobi nih. Kak Bobi, kayak yang tadi kan Amanda itu denger tentang yang treatment yang tadi. Amanda pernah kan ini kan baru kuliah juga, ada pelajaran ilmu ekonomi. Emang di situ dosen itu ngajari kayak dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya tanah, tenaga kerja sama barang modal dan juga pengetahuan atau skill kan. Nah, benar memang kayak yang paham yang dianut oleh ilmu ekonomi itu yang dipertahankan itu harus tenaga kerja kalau misalnya perusahaan itu tuh bangkrut atau jatuh gitu. Nah, untuk Real Seven ini sendiri tuh ada badan usaha nggak sih Kak? Kebetulan kita berdiri. Jadi awalnya dulu CV kita itu di 2013 saya buat. Jadi Maret itu dibentuk timnya. Real Seven itu CV-nya baru terbentuk di bulan September atau Oktober. Oke, sampai Oktober ya akhirnya kita secara legal dan hukum kita sudah resmi kayak gitu. Jadi bulan September 2013 itu sudah resmi jadi berbentuk CV. Di bawah apa ya? Karena Real Seven ini udah berbentuk CV, ada nggak sih kayak lain bisnis di bawah Real Seven ini? Kalau Real Seven ini kan kayak event organizer atau ada bisnis yang lain? Kalau kebetulan untuk Real Seven sih, untuk di bawah under Real Seven itu ada kurang lebih ada 4 yang saya geluti. Ada 4 unit usaha. Yang pertama itu ada ABG Kick, ABG Hijab, ada lagi namanya kemarin itu saya kerjasama di dalam bentuk komputer, dan saya sendiri itu masih berkecimpung di dunia saham. Walaupun sudah stop kemarin. Binomo. Saya tarik semua. Bukan. Bukan. Forex itu beda. Reksadana sama forex itu beda lagi pak. Beda. Nanti ada selanjutnya kita bahas tentang forex dan reksadana. Jadi kebetulan saya buat itu kenapa ke bawah itu bukan berarti saya mempartisi ya, tapi tidak. Jadi untuk Kick itu awalnya tuh saya tuh punya pemikiran nih dulu awalnya saya bentuk. Sebenarnya saya ngelihat pasangan-pasangan dari tim ini nih nggak ada kerjaan, jarang ngumpul. Jadi awalnya itu saya bentuk itu karena biar satu keluarga itu kumpul, yang cowok yang semuanya kumpul di R7, yang cewek kumpulnya di kue. Tapi akhirnya berubah sendiri. Aku bilang tadi setiap bisnis, unit bisnis itu pasti ada namanya seleksi alam. Seleksi alam yang memfilter sendiri. Benar. Yang kuat bertahan, Yeah. enggak dia bakal keluar. Seperti itu. Iya benar sih. Nah tapi tadi R7 ini balik lagi ke awal ya man. R7 ini dibangun dari 7 orang. Dari 7 orang man. Nah mungkin boleh lah salam sapa dulu buat teman-teman yang kemarin sempat berjuang bersama dan sekarang terseleksi oleh alam itu pak. Oke. Dari 7 orang itu yang pertama itu saya sendiri. Yai. Yang kedua itu ada namanya Teresia Rumondang, cewek. Jadi Tere mungkin kalau nonton ini salam
dari saya. Yang kedua itu ada Febri Andi, temannya Mas Randi, akrab banget. Oh, akrab banget dengan namanya Febri Andi. Oh, Kak Ondeng. Yang ketiga itu ada Niko Satria. Kebetulan itu sepupu saya sendiri. Oh. Tapi dia ponakannya. Oh, ponaan. Ponaan. Oke. Ponaan. Kebetulan dia yang paling pertama keluar. Oh. Walaupun Iya, iya. dia sepupu saya, dia pertama degradasi. Akhirnya dulu sempat 3 orang itu keluar secara dalam kurun waktu 2 minggu. Jadi begitu kita buat 2 minggu keluar dengan seleksi alam, tinggal bertahan 4 orang. 4 orang itu ada Juliansa, Otong, kalau kita biasa panggil Otong. Yang kedua itu ada Mahmudin, kebetulan pindah ke tempat tim lain. Yoi. Yang ketiga itu mungkin sahabat saya yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, itu Adrian Reza Purnama. Dan terakhir ya tadi bilang saya sendiri itu 7 orang. Oke. Selain ini ada juga anak perusahaan tadi ABG Hijab dan ABG Cake. Iya. Untuk itu sendiri semua di bawah peraturan dari di bawah kontrol dari R7 ya, Pak? Secara Kebetulan langsung. Secara langsung sih mereka berdiri sendiri semua. Oh, mereka berdiri. Ya, mereka berdiri semua, nggak ada sangkut paut dengan keuangan R7, nggak ada sangkut paut dengan, jadi mereka saya bentuk satu kali, cukup 1 kali, nggak ada penambahan modal. Jadi cuma 1 kali bertahan ayo. Itu saya selalu kalau bikin unit bisnis nggak ada penambahan modal. Kalau ada penambahan modal itu dalam kondisi yang memang sangat dibutuhkan. Kalau sekedar kesalahan lebih baik kalian roboh. Itu kalau udah dalam waktu 2 bulan mau tambah modal lagi, itu kemungkinan ada yang salah dalam pengelolaan. Jadi mereka semua berjalan sendiri, nggak ada campur tangan saya, nggak ada campur tangan antar R7. Jadi keuangan mereka itu semuanya sendiri semua. Seperti itu, Mas. Kita udah denger nih cerita-cerita dari teman-teman kan. Iya. Udah berapa puluh menit ya ini ya. Yes. Nah, kayaknya udah pada capek juga mau ngomong kan. Iya. Sebenarnya nggak capek sih, Man. Hanya kita ketemu setiap hari jadi bingung apa yang mau diobrolin. Jadi mungkin batas ini dulu ya kita ngobrolnya. Kasihan Om Jin belum ngomong. Oh, iya. Mungkin saya satu pertanyaan ya, karena saya mungkin untuk teman-teman mungkin kesan dan pesan ya. Iya. Setiap tim tuh gimana sih selama di R7? Belum ada nih penyampaiannya nih, kesan dan pesannya nih. Oke, mungkin bisa satu-satu yang mungkin bebas lah siapa mau duluan. Oke. Kalau kesan ya, tentu pasti banyak di sini karena kita mulai dari pelajaran kebersamaan tadi, sistem kekeluargaan yang di sini dipakai sangat erat. Jadi itu secara tidak langsung membangun energi yang sangat bagus diciptakan untuk dunia kita, Pak. Itu kesan saya. Kalau pesannya sih ya tetap bertujuan untuk menjadi lebih baik dan tim semakin solid lagi ke depan dengan keadaan apapun. I think so. Pesan saya tetap kompak. Oke. Terima kasih Om Jin. Kalau kesannya dapat keluarga kedua, kalau menurut aku rumah kedua, keluarga kedua di Real Seven, tempat metamorfosis kalau menurut gue. Awalnya dari ulet jadi ini loh, cacing. Iya. Iya. Kalau ulet kan lurus doang. Kalau cacing kan bisa kiri kanan gitu. Metamorfosis. Kalau pesan buat teman-teman semuanya di Real Seven, yuk berdarah-darah lagi yuk. Saatnya bangkit lagi yuk. Jangan stop, jangan puas di satu titik, tetap ngulik terus, ngulik, sama-sama ngulik yuk. Berjuang, fight. Kalau saya sih tetap kompak. Itu kan. Oh nih. Sama. Tetap kompak. Jadi kalau kesannya sih banyak sebenarnya pembelajaran yang bisa didapat ya. Kekeluargaan, energi. Pesannya tetap kompak. Iya, kesannya tetap kompak kalau saya itu.
sebenarnya sih tujuannya sama, intinya itu sama ya. Kesannya ya mendapatkan keluarga baru, ruang yang baru. iya benar. Keluarga kedua. Kalau pesannya sih buat kita semua ya, sama, jangan mudah menyerah. Iya, terus tetap kompak. Dapat kayak pengetahuan baru, keluarga baru. Iya. Terus untuk pesannya itu iya. Pesannya tetap jaga solidaritas ya. Mantap. Tetap kompak. Versi anak motor ya. Itu sih. Oh. Oke, kalau menurut aku sih kesannya sih aku dapat pengalaman hidup yang baru. Yang kedua mungkin dapat teman-teman tadi bilang dapat keluarga yang baru. Yang ketiga tuh mungkin dapat masalah baru ya. Dapat masalah baru yang banyak setiap hari itu berubah-ubah dan harus dipecahkan kayak itu. Nah kan entah itu yang pasti itu harus adil. Adil menurut semuanya, bukan menurut satu orang. Adil menurut semua itu menurut aku berat. Jadi memecahkan masalah yang adil untuk semua orang itu berat. Untuk pesannya sih mungkin teman-teman sama kayak tadi, tetap kompak. Tetap kompak. Yang pasti sih aku sih tetap pengennya di slogan R7 pesannya itu cuma ada 3. Tetap kreatif, tetap inisiatif, dan tetap kebersamaannya dijaga. Itu aja kok. Mungkin ini aja ya, apa yang kita sharingkan hari ini itu bisa bermanfaat. Kalaupun nggak bermanfaat bisa buat ketawa lah minimal. Iya. Oh, amin ya. Tetap kompak. Genta ngomong Genta. Oh, aku tahu. Oke, jadi teman-teman itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bisa membuat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu ataupun bisa tersenyum saat melihat video kita. Oke, Manda? Iya benar. Yoi. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Real Podcast.